Armada besar topi jerami adalah armada yang dibentuk oleh 7 kru bajak laut yang berjanji untuk melayani Monkey D. Luffy dan bajak laut topi jerami. Sebelum masuk ke pembahasan awal terbentuknya armada topi jerami, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini. Jika sudah, ayo kita lanjut. Awal mula terbentuknya armada besar topi jerami ketika di Arch Dressrosa, yang mana banyak petarung hebat yang berkumpul di korida Colosseum untuk mengikuti turnamen yang diadakan oleh Doflamingo, yang hadiah utamanya adalah buah iblis merah-merah Nomi milik Ace. Armada besar topi jerami berisikan sekumpulan bajak laut, pemburu bajak laut, dan karakter-karakter sebagai tokoh penting yang bersatu untuk mengalahkan Doflamingo. Awalnya, mereka saling membenci satu sama lain, sampai akhirnya mereka semua diubah oleh Sugar menjadi boneka budak. Sampai akhirnya Usopp berhadapan melawan Sugar. Karena hoki Usopp yang sangat tinggi, Usopp dapat membuat Sugar pingsan dengan muka jelek Usopp. Dan akhirnya mereka yang telah diubah menjadi boneka kembali menjadi manusia. Hajarudin langsung mengangkat kedua tangan Usopp ke arah sinar matahari. Mereka langsung menganggap Usopp sebagai penyelamat mereka. Di sini Usopp mendapat julukan God Usopp. Mereka yang diselamatkan bersumpah akan mendukung Usopp dan Luffy untuk mengalahkan Doflamingo. Pertarungan sengit Luffy dengan Doflamingo dimenangkan oleh Luffy. Mereka yang telah diselamatkan oleh bajak laut topi jerami berniat menjadi armada besar topi jerami, dan mereka bermain kartu untuk menentukan siapa komandannya. Usai bermain kartu, mereka langsung menjabarkan urutan armada topi jerami. Yang pertama adalah Cavendish. Cavendish merupakan salah satu bajak laut dari generasi baru yang namanya cukup terkenal di lautan. Selain tampan, reputasi sebagai bajak laut sama hebatnya dengan kemampuannya. Salah satu kemampuan dahsyat Cavendish dikenal dengan gaya bertarung menggunakan pedang. Cavendish juga dikenal dengan gaya bertarung yang menggunakan kecepatan, apalagi saat Cavendish berada di mode Hakuba. Kekuatan Cavendish akan berada di puncak saat kepribadiannya berubah di mode Hakuba. Ketika Hakuba bangkit, dia akan menjadi sosok yang mengerikan. Kecepatan serangan Cavendish menjadi ancaman besar para petinggi kelompok bajak laut Doflamingo. Di armada besar topi jerami, Cavendish menjadi komandan pertama. Cavendish merupakan pemimpin bajak laut Beautiful dengan jumlah krunya 75 orang. Yang kedua ditempati Bartolomeo. Bartolomeo adalah karakter yang sangat mengagumi Luffy dan semua kru topi jerami. Bartolomeo bahkan rela melakukan apapun untuk bisa bertemu atau menjadi seperti mereka. 2 tahun lalu ketika sebuah petir menyelamatkan Luffy dari eksekusi mati oleh Buggy, Bartolomeo ada di antara kerumunan dan takjub dengan apa yang dia lihat saat itu. Dari kejadian itu, Bartolomeo mulai mengagumi Luffy dan kru topi jerami serta mengikuti update berita tentang mereka saat perang besar di Marineford. Bartolomeo berhenti menjadi penjahat dan mulai berpetualang menjadi bajak laut. Dia mengikuti turnamen Colosseum di Dressrosa untuk mendapatkan merah-merah Nomi dan berniat untuk memberikannya kepada Luffy. Nama kelompok bajak laut Bartolomeo adalah Barto Club, yang mana beranggotakan 56 orang kru. Komandan ketiga adalah Donsai. Donsai merupakan salah satu anggota dari keluarga Chinjao dan merupakan pemimpin dari bajak laut Happo Navy. Di aliansi armada besar topi jerami, Donsai merupakan pemimpin divisi ketiga. Dari segi kekuatan, Donsai terkenal sebagai petarung yang kuat. Donsai pernah mengalahkan Fang Brother dengan bounty 100 juta berry dengan menggunakan 1 kali tendangan. Yang keempat, Ideo. Ideo berasal dari suku lengan panjang yang memiliki julukan Cimeri yang penghancur. Ideo mampu menciptakan sebuah ledakan dari pukulannya, dikarenakan Ideo sudah menguasai sebuah bentuk spesial dari tinju yang bisa memanfaatkan lengan panjangnya dan juga memanfaatkan bagian tubuh lainnya yang kemudian menghasilkan sebuah pukulan yang dapat menghancurkan lawan ataupun tempat yang menjadi tujuan target pukulannya. Teknik Ideo dinamakan Hakaiho. Ideo menjadi kapten divisi keempat di armada besar topi jerami. Yang kelima ditempati oleh Leo. Leo, seorang kurcaci yang berasal dari kerajaan Tontanta yang pertama kali muncul di Pulau Greenbeat. Kala itu Leo bersama kelompok kurcaci lainnya berusaha menyerang prajurit angkatan laut.
Leo memakan buah iblis Nui Nui Nomi, yang dimana Leo dapat menjahit benda apapun. Di armada besar topi jerami, Leo merupakan kapten divisi kelima. Leo dengan kekuatan militernya berjumlah sekitar 200 orang. Yang keenam ditempati oleh Hajarudin. Hajarudin merupakan petarung bertubuh besar. Hajarudin berasal dari Pulau Elbap. Hajarudin memiliki fisik yang sangat luar biasa. Hajarudin merupakan kapten ke-6 armada besar topi jerami. Hajarudin adalah kapten dari bajak laut New Giant Warrior. Di posisi ke-7 ada Orlumbus. Orlumbus merupakan seorang petualang atau penjelajah di dunia One Piece. Orlumbus merupakan pemimpin kapal besar Yonta Maria, salah satu peserta turnamen Corrida Colosseum. Kejadian di Dressrosa, Orlumbus memutuskan untuk menjadi bajak laut. Orlumbus memiliki kru berjumlah 4.300 orang. Orlumbus merupakan kapten divisi ke-7 di armada besar topi jerami.